Enggak, soalnya sayang gitu, maksudnya bisa diposting ke ini, bisa diposting ke YouTube, bisa jadi sharing ke orang yang butuh gitu kan ya. Iya, benar-benar. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Beberapa warahmatullahi hari yang lalu wabarakatuh. saya dijabri oleh salah satu sahabat saya, Bu Eko Listiowati. Kami kebetulan satu angkatan, satu kelas juga dari SMP ya. Jadi temenannya sama Bu Lis sudah karatan nih. Masya Masya Allah. Allah, karatan. Itu Alhamdulillah. mah bukan karatan, Bu. Ya, sampai karatan, saking Pak. lamanya tuh. Oh. Terus saya ditanya, Mak, kalau misalnya ngisi boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Kalau tentang halal, hayu aja. Saya bilang, oke, gitu. Nah, terus kebetulan saya dikasih tema kali ini, judulnya semua berawal dari makanan. Sebenarnya nggak makanan aja ya, banyak. Tapi nggak apa-apa. Pancingan ini, judul pancingan. Ya, oke, sebelum mulai, saya akan perkenalkan diri saya dulu. Nama saya Sterni Specchiola, bacanya ya. Atau biasa dikenal dengan nama Ena Lubis. Saya lulusan Teknik Informatika Gunadarma tahun 96. Sempat jadi pegawai BUMN selama kurang lebih 13,5 tahun. Terus pernah menang Iron Chef juga tahun 2006. Setelah itu saya mulai diminta menjadi penulis ya, menjadi penulis untuk bidang kuliner. Itu di beberapa media, baik media cetak, media ini banyak, lumayan alhamdulillah. Terus sempat jadi juri juga, ya, sempat jadi juri untuk kompetisi-kompetisi kuliner, dari juri yang untuk komunitas sampai yang nasional juga pernah. Saya punya beberapa bisnis di bidang kuliner juga ya, dari mulai yang sebagai penghasil maupun sebagai culinary center. Jadi belajar, saya ngajar kursus ya, punya tempat kursus. Kemudian karena saya bergerak di bidang kuliner inilah, saya tahun 2016 itu diajak oleh beberapa kawan, itu ayo yuk kita belajar tentang halal gitu. Nah, terus saya mendapatkan pelatihan khusus dari LPPOM MUI. Lalu saya ikutan tes gitu kan, ikutan apa segala macam sehingga saya lolos sebagai penyelia halal gitu. Saya juga konsultan GMP. Kalau ada yang belum tahu, GMP itu adalah Good Manufacturing Process. Jadi kalau untuk yang mau buka resto atau hotel atau apa itu, yang punya hotel yang punya resto itu harus punya konsultan GMP biasanya gitu. Itu untuk memastikan bahwa pabrik atau pengelolaan makanan di tempatnya itu sudah sesuai dengan standar internasional ya. Oke, lanjut. Nah, saya masuk aja nih langsung ya tentang apa sih gitu kan halal sama haram. Saya bicara hilang lagi. Oke. Saya bicara tentang definisi dulu. Agak ngebosenin kalau belajar definisi, tapi nggak masalah. Mau nggak mau kita harus belajar tentang definisi. Halal itu adalah yang dihalalkan Allah di dalam kitabnya, dan haram adalah yang diharamkan. Itu jelas ya, kita bisa lihat ada di beberapa di beberapa ayat dalam Quran, terus juga ada hadis riwayat Tirmizi ya. Ini adapun yang dijelaskan halal atau haram itu merupakan hal yang dimaafkan oleh Allah. Gitu. Nanti kita akan kaji lagi kenapa bisa disebutkan seperti ini. Nah, sebelum masuk lebih jauh lagi, kita mengenal dulu nih selain halal dan haram. Ya, mungkin kita biasa deh kalau dengar halal, oh iya gitu. Haram, oh iya, udah jelas gitu. Ternyata ada tingkatannya lagi gitu, selain halal dan haram. Jadi dari halal ke mubah dulu, ke syubhat dulu, ke makruh dulu, baru nanti ke haram. Jadi yang sangat dibolehkan, terus boleh ditinggalkan atau dikerjakan, tidak ada kejelasan boleh atau enggaknya, ya. Sementara makruh itu dianjurkan untuk ditinggalkan, sementara haram yang paling terakhir ini yang wajib ditinggalkan. Mau tidak mau harus ditinggalin, nggak boleh disentuh sama sekali. Nah, itu haram, ya. Oke. Nah, terus kenapa pertanyaannya? Ini saya sering dapat nih, terutama untuk mereka yang baru belajar tentang Islam ya, banyak yang tanya hal ini kepada saya. Kenapa sih di Islam itu ada halal dan ada haram? Ya enggak. Nah, saya bilang halal haram itu ketentuan Allah, ngikat secara hukum pada manusia, ya.
Nah, kita boleh melakukan yang halal dan meninggalkan yang haram. Jadi kalau udah ini adalah ketentuan Allah, berarti dia adalah hukum Allah. Gitu. Kalau dia udah hukum Allah, berarti apa? Udah wajib dikerjakan. Nggak boleh sedikit pun kita tutup mata terhadap halal haram ini. Gitu. Nah, jadi jangan pakai alasan, alah aku kan nggak tahu ini. Gitu ya. Justru kita harus belajar supaya tahu. Kan harusnya itu. Gitu. Nah, berhubungan hukum Allah ini kan berhubungan dengan perbuatan manusia. Tujuannya kenapa? Gitu. Umat. Untuk kita kan ada akal budi, jiwa, harta benda, keturunan kita juga pasti akan lebih baik lagi. Ya. Nah, kita sering dengar nih toiban. Maksudnya apa gitu? Halal itu boleh, toib artinya baik. Ya. Halal itu artinya yang tidak termasuk yang diharamkan dalam Quran. Ini kalau mau buka, kalau nggak salah, Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu dijelaskan. Ya, tapi di situ dijelaskan yang diharamkan. Contoh-contohnya yang diharamkan itu yang dijelaskan ada 3 seingat saya. Yang pertama bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi. Ya, itu yang haram. Jadi kalau halal itu yang tidak diharamkan dalam Quran dan hadis. Ya. Nah, selain yang ada di dalam Quran dan hadis, halal itu juga termasuk bagaimana cara memperolehnya. Ya, cara memperolehnya juga harus halal, bukan dari nyuri, bukan dari ngerampok, dari ngezalimin orang, dari riba, dari korupsi, ya. Nah, itu. Jadi harus sesuai cara memperolehnya. Terus porsinya gimana? Porsinya juga harus sesuai, nggak berlebihan. Kita makan, contohnya ini saya ngasih contoh makan. Kita makan itu apakah sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Berlebihan nggak? Ya, kalau dia berlebihan sampai kita overdosis sampai yang kekenyangannya luar biasa, apakah dia menjadi toib? Nah, ini diatur di Al-A'raf ayat 31 ya, Masya Allah ya. Nah, itu juga itu ternyata sudah diatur dalam Quran sampai sebegitu detailnya. Jadi halal dan toib itu sudah diatur. Itu baru contoh kecil. Kemudian kalau memang sudah bicara tentang porsi, porsi saya sudah sesuai. Ya, porsinya sudah sesuai. Lalu nanya lagi, komposisi gizinya gimana? Sudah sesuai belum? Ya, kalau di Al-Qur'an itu dijelaskan komposisi gizi manusia kalau berdasarkan standar kesehatan seperti kurma, disandingkan lagi dengan protein ya, dengan anggur, dengan zaitun, dengan delima itu vitamin gitu ya. Nah, itu ada menunjukkan bahwa gizi makanan yang sehat itu baik untuk diri kita. Ya, terus pengelolaan buah-buahan itu juga bagus untuk kita ya. Jadi halal dan toib itu adalah maksudnya bahwa semuanya itu harus sesuai dengan porsinya, dengan komposisi gizinya, dengan cara memperolehnya. Jadi nggak semena-mena aku kan makannya udah halal, oke, makannya sudah halal, tapi kita dapat makanan itu dari mana? Ya, apakah hasil korupsi? Nah, kalau sudah ternyata itu dari hasil korupsi, apakah dia menjadi halalan toiban apa yang kita konsumsi? Nah, itu jadi pertanyaan, oke? Nah, urgensi makanan dan minuman halal dan toib ya. Kalau dilihat di Al-Baqarah ayat 168-169 itu terlihat jelas, terpampang nyata ya. Kalau Syahrini bilang, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik. Ya, udah jelas ya, halal lagi baik. Jadi halal dan toib. Dari apa yang terdapat di bumi. Janganlah mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya dia adalah musuhmu yang nyata. Sesungguhnya setan itu menyuruhmu berbuat jahat dan keji, serta mengatakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa saya kasih contoh, karena kita lagi puasa ya. Kalau lagi puasa, deket-deket habis asar deh, pada asar.
Badai asar berasa akan mulai kriuk-kriuk ya perutnya, aduh aus, apalagi ngelihat yang bening-bening gitu, minuman kayaknya enak gitu kan. Nah, jalanlah kita ke pasar atau ke tempat ini. Lapar mata nggak pertanyaannya? Suka lapar mata? Akhirnya jajan, semua dibeli. Ya nggak? Semua dibeli, begitu buka puasa, ternyata nggak kemakan semua. Akhirnya Ya, apa? mubazir. Mubazir. Iya, mubazir itu Teman sebetulnya setan. iya temannya setan mubazir itu. Kenapa? Karena kita membeli sesuatu barangnya halal, cara uang kita dapat halal, ya kan? Tapi cara kita memperlakukan uang kita dan makanan itu yang ternyata tidak baik, tidak toyib, gitu. Malah ngikutin langkah-langkah setan. Itu juga nggak baik jadinya ya. Nah itu kita harus perhatikan nih mulai sekarang nih ya. Bukan berarti nggak boleh jajan, boleh. Tapi tanya lagi, butuh nggak? Kalau memang butuh, seberapa banyak butuhnya? Taruhlah di rumah kita cuma bertiga gitu yang makan. Terus beli. Kira-kira satu orang butuh berapa makan berapa kue misalnya. Butuhnya cuma 2, paling maksimal 3. Oke, berarti kalau maksimal 3 kali 3 9. Ya kan? Kita belilah 9 atau 10. Ya, atau mungkin lebih sedikit, mungkin cuma 8 kue misalnya. Tapi kalau kita beli semua dibeli total 20 sampai di rumah akhirnya nggak kemakan semua, mubazir, kebuang, sayang kan? Ya. Nah, itu juga jadinya nggak baik, nggak toyib, ya. Nah, ini kenapa pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan kepada saya itu biasanya sih lebih banyak yang nanya ini orang-orang yang non muslim ya. Kenapa sih perlu ada fatwa halal? Tapi jangan salah, yang muslim sendiri juga banyak yang nanya, kenapa sih harus ada fatwa halal? Saya pernah ditantang oleh seorang pengusaha, manggil dia Pak Haji. Dia pengusaha resto. Ya. Pak Haji ini bilang, saya mau ngurus halal, Neng. Katanya. Oke, saya bilang. Terus kenapa Pak? Saya kesel. Kenapa sih saya selalu ditanyain sama orang, Pak Haji halal nggak? Gitu kan. Kan kurang ajar, jadi dia tersinggung, merasa dirinya haji, dia jualan soto ayam dan soto daging. Lalu ada yang datang tanya, halal nggak? Gitu. Dia tersinggung ternyata. Ya. Ini sebenarnya lucu kalau buat saya. Dia merasa dirinya haji, dia merasa dirinya muslim, dia merasa tahu banyak tentang agama, terus dia jualan makanan, yang dia yakin bahwa itu halal, makanan yang halal. Terus ada orang datang dan nggak cuma satu yang nanya gitu, sering gitu. Mungkin itu teguran ya, teguran dari Allah bahwa lu jangan sotoy istilahnya gitu. Saya sendiri juga pernah mengalami hal yang serupa dengan si Pak Haji ini gitu. Jadi orang pada nanya gitu, Mamena produknya kuenya halal nggak? Kok ditanyanya gitu ya, lu nggak lihat apa gue pakai kerudung gitu kan. Nah itu sama tuh sebetulnya statusnya sama Pak Haji. Nah terus kenapa ada fatwa halal? Kenapa produk yang dijual itu sebaiknya memiliki sertifikasi halal? Atau minimal yang menjual itu punya pengetahuan tentang halal. Karena ya fatwa halal ini dibutuhkan, satunya itu alasannya adalah untuk melindungi hak konsumen muslim. Ya, jadi jelas ya. Kenapa kalau kita beli produk, apalagi produk pabrikan, apalagi produknya import, itu harus ada fatwa halal. Karena buat konsumen kita, buat diri kita sendiri. Kalau sudah ada fatwa halal, aman, nyaman nggak kita makan? Pastinya aman dong, pastinya nyaman dong. Kita nggak takut lagi, karena udah jelas ada fatwanya. Ya. Kedua, ini melayani kebutuhan konsumen yang peduli produk halal, terutama dari kalangan non-muslim juga. Ya, karena ternyata halal ini tidak hanya dibutuhkan oleh Muslim, banyak sekali ajaran-ajaran lain di luar Islam itu yang memang mereka care tentang halal, ya. Seperti Yahudi, mereka itu makan itu harus yang kosher, ya. Atau beberapa kepercayaan lain juga mereka butuh untuk yang halal karena mereka tidak makan babi misalnya ya. Itu banyak gitu ajaran-ajaran kayak kalau Kristen tuh Advent ya. Advent itu mereka tidak makan B2 ya. Jadi mereka lihat dulu halal nggak? Kalau halal mereka makan, tapi kalau nggak mereka nggak makan.
Ya, sampai seperti itu. Jadi ternyata bukan muslim aja yang butuh halal, non muslim juga gitu kan. Nah, yang ketiga apa? Memperluas jangkauan dakwah. Ya, dengan adanya fatwa halal, orang yang tadinya tidak ngeh, ya, tidak ngeh dengan Islam, akhirnya mereka bertanya-tanya, ya, akhirnya mereka jadi pengen cari tahu kenapa gitu. Ini sebenarnya dakwah kan, halal ini dakwah, ya. Nah, yang keempat ini memberikan kepastian hukum, ya, agar konsumen nggak ragu waktu mengkonsumsi produk halal karena sudah diuji. Jadi kalau ada fatwa halal keluar dari LPPOM MUI itu sudah melalui yang namanya sidang, ya, kayak sidang gitu, sidang fatwa namanya. Jadi itu ada beberapa ulama yang memahami betul tentang fikih halal, itu yang memberikan mereka melakukan musyawarah gitu ya, para ahli ini, para ulama ini untuk menentukan bahwa produk ini halal untuk dikonsumsi. Ya, itu perlunya ada fatwa halal. Nah, ternyata kalau kita pelajari lagi di Quran dan hadis, ya, ada berkahnya kita konsumsi yang halal dan thayyib ini. Apa Agak jeda ya, Bu ya? Gitu. Yang pertama, jeda ya. Sorry. Lagi unstable connection-nya. Sebentar, Oh, iya. saya pindah connection. Udah? Bentar ya. Saya pindah dulu. Sudah oke sih, Bu, sekarang. Sudah oke ya? Oke. Oke, jadi berkahnya itu satu, terhindar dari sifat saling benci. Yang kedua apa? Yang kedua nggak mudah terlibat permusuhan. Ya, jadi berkah banget nih makanan yang halal dan thayyib itu. Terus semangat apa? Semangat tilawah ya, semangat zikir, semangat sholatnya juga ya. Karena kan dibilangin ya, kalau kamu memperbaiki sholatmu, insya Allah nanti Allah akan memperbaiki duniamu kan gitu ya. Nah itu, jadi kalau misalnya mau sholatnya diperbaiki, coba misalnya kita tanya nih ke diri kita, sholatnya masih belang-belontang nggak, atau sholatnya masih senang di ujung waktu nggak nih, gitu kan? Kalau masih senang di ujung waktu, coba tanya gitu, ada apa nih? Ini antara bisikan setan atau mungkin ada barang atau makanan atau minuman yang dikonsumsi yang mungkin kurang thayyib atau kurang halal, ya. Nah itu. Terus yang keempat, insya Allah juga kita terlindung dari segala upaya setan yang menyesatkan manusia. Ya. Yang terakhir, insya Allah kita juga terbimbing menjadi orang yang lebih bertakwa. Jadi itu berkahnya, ya, masya Allah ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang lebih detail sedikit, ya, lebih sedikit. Nah, tadi saya udah bilang ada di Quran surat Al-Maidah ayat 3 itu disebutkan ya bahwa makanan yang diharamkan itu kalau di Al-Maidah ayat 3 itu ada 3 bangkai, darah, dan babi serta turunannya. Tapi bukan cuma dagingnya aja ya, babi seutuh-utuhnya babi. Jadi dari mulai bulu, kulit, tulang, semuanya ya, jeroan-jeroan. Jadi bukan dagingnya aja, sama turunannya. Oh, emang ada turunannya gitu. Turunannya ini maksudnya bukan anaknya babi ya, tapi produk yang dihasilkan dari babi itu sendiri. Nanti saya akan kasih diagram babi. Nah, selain itu apa? Di hadis itu dipertegas lagi gitu kan. Makanan yang diharamkan itu adalah hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Terus ada hewan halal yang mati tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, diterkam. Ya, kecuali sempat disembelih saat masih bernafas. Makanya halo, bisa di ini. Kita lagi beberapa tahun yang lalu di Indonesia itu sempat heboh masalah daging impor. Ingat nggak? Daging sapi impor. Kebanyakan daging sapi impor di Indonesia itu datang dari Australia sama New Zealand. Ya,
banyak yang bertanya, halal nggak nih gitu. Kekhawatiran ini sebenarnya beralasan. Kenapa? Karena cara mematikan hewan di luar negeri itu umumnya dengan cara semacam apa ya, di strum gitu loh kepalanya tuh, dikagetin gitu ya, di shock baru nanti dipotong. Ya, nah cara ini boleh nggak dalam Islam? Nggak boleh. Jadi walaupun itu adalah sapi itu halal untuk kita konsumsi, tapi menjadi tidak halal, menjadi haram hukumnya untuk dikonsumsi karena dia tidak disembelih. Satu, bukan atas nama Allah cara penyembelihannya ya. Jadi syarat hewan halal halal dikonsumsi itu adalah disembelih atas nama Allah, kemudian cara menyembelihnya juga harus benar ya. Cara menyembelih benar itu adalah di leher, dia dipotong. Jadi kalau di leher hewan itu ada tiga saluran yang harus dipotong untuk dia supaya mati hewannya gitu. Nah itu, jadi itu ya hewan yang halal untuk dikonsumsi itu cirinya seperti itu. Kemudian hewan yang disembelih untuk berhala, ya. Nah ini kayak ayam ya. Kalau mohon maaf ya, kalau ada yang pernah ke Bali gitu, itu mereka kan banyak tuh ya sesembahan gitu ya, kayak makanan, ada buah-buahan gitu ya, ada ayam atau bebek panggang, enak emang, cuman disajikan untuk berhala, untuk patung-patung, boleh nggak gitu dimakan? Itu nggak boleh karena itu jatuhnya haram. Ya, nah terus hewan buas ya, hewan buas ini hewan yang bertaring, berkuku tajam itu nggak boleh. Terus hewan pemakan bangkai juga termasuk yang haram. Terus kelompok amfibi dan reptil, ya, ini nggak boleh. Ini haram untuk dikonsumsi. Nah ini adalah diagram babi, ya. Nanti nggak usah takut, saya akan kasih share materi ini ke Bulis ya. Materi ini akan saya share ke Bulis. Nah ini yang tadi saya bilang babi dan turunannya ya. Jadi kalau misalnya kita tidak aware ya, itu sebenarnya banyak sekali produk-produk turunan babi yang digunakan di sekeliling kita. Contohnya apa? Bulu. Bulu babi ini banyak digunakan satu untuk kuas. Yang paling sering dipakai itu kalau di sini adalah untuk kuas. Kuas apa? Mulai dari kuas cat tembok sampai ke kuas untuk moles kue ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu yang hobi bikin kue ya, bikin nastar, tolong diperhatikan kuas yang Anda digunakan apakah dari bulu babi atau enggak. Rata-rata kuas, terutama yang murah kecil-kecil itu tuh yang halus, lembut banget itu mohon maaf, itu adalah kuas dari bulu babi. Ya. Oh my God, di rumah ternyata punya. Ya, banyak yang shock loh kalau saya bilang gini soalnya. Ya. Jadi kuas yang untuk moles-moles buat nastar itu yang dijual itu rata-rata adalah dari bulu babi. Jadi hati-hati. Ya. Ada lagi sebetulnya yang bisa digunakan itu kuasnya dari serat jagung ya. Itu bisa. Itu lebih halal daripada yang bulu babi tadi. Ya. Jadi hati-hati ya. Terus gimana dong ngebedainnya? Nantilah ya saya cerita. Bulu babi ini halus memang, halus banget, dan kalau misalnya untuk moles ke kue itu hasilnya memang luar biasa, rata, halus ya, kalah yang lainnya. Tandingannya kuas bulu babi ini adalah bulu domba. Kalau saya di rumah pakai bulu domba ya, karena saya juga ada produksi pastry, saya pakai kuas bulu domba. Cuman memang untuk kuas bulu domba ini harganya asoyubo ya, satu kuas itu harganya sekitar 25 ribuan. Ya, kalau kuas bulu babi kan murah tuh, 10.000 bisa dapat 4, kalau nggak salah 10.3 apa 4 gitu, bisa tuh dapat. Ya. Nah, ini contohnya baru sederhana, bulu. Ya, itu baru bulu doang, udah ngeri ya. Nah, terus selainnya apa yang paling sering kita ketemu? Tulang. Tulang itu biasanya untuk kuah mie ya, apa segala macam. Makanya kuah bakso ya. Nah, itu. Terus dia banyak digunakan ya untuk tulang ini. Terus karena tulang ini nantinya bisa jadi gelatin. Ya. Gelatin itu
dipakai untuk apa? Macam-macam nih, apalagi yang di rumah bikin macam-macam kue ya. Ini penting banget tahu gitu kan, gelatin itu untuk jelly. Mungkin ada yang pernah lihat produk jelly yang judulnya Jell-O. Ya, Jell-O itu dari gelatin babi. Jadi hati-hati ya, jangan dimakan. Jell-O itu dari gelatin babi. Waktu pertama kali masuk ke Indonesia, saya lihat ada toko bahan kue gitu jual, terus dia tidak dikasih label bahwa ini mengandung babi. Saya langsung ambil, saya kasih saya minta ketemu sama manajer toko, saya bilang, Ibu, mohon maaf, tolong ini dikasih label bahwa ini mengandung babi, saya bilang. Tadinya dia tersinggung, kenapa agak marah gitu. Terus saya bilang, Ibu, kalau saya ini melaporkan ke dinas, ya, ke dinas Ibu bisa kena karena tidak mencantumkan bahwa ini adalah mengandung babi. Ya, akhirnya sekarang semua produk JO sih akhir-akhir ini dikasih label bahwa ini mengandung pork gitu kan, mengandung babi. Nah, selain jelly apa? Biasanya dipakai untuk kayak permen ya. Nah, terus emulsifier, tahu emulsifier? Itu yang kalau ibu-ibu bikin cake kan ada SP, ada TBM. Nah, itu salah satu bahannya itu bisa jadi dari emulsifier, gelatinnya dari babi. Jadi harus dilihat, pastiin bahwa yang digunakan sudah bersertifikat halal ya. Nah, itu. Terus banyak nih ya. Nanti bisa baca sendiri. Karena kalau mau ngomongin tentang diagram babi, saya butuh waktu 1 atau 2 hari untuk jelasin. Saking banyaknya. Ya. Jadi mulai dari jus, margarin, ya, cake biskuit, terus belum lagi untuk shortening ya. Mungkin ada yang pernah makan di tempat-tempat yang barbecue, yang apa tuh? Yang all you can eat gitu, yang ada bakar-bakarannya, suka dikasih lemak-lemak tuh potongannya, itu rata-rata lard, hati-hati. Jadi harus ditanya, ini minyak lemaknya yang dipakai lard atau bukan gitu. Itu perlu ditegaskan ya. Kulit babi itu banyak dipakai untuk kayak tas, sepatu, dompet ya. Tapi akhir-akhir ini saya lihat sudah banyak pencerahan, ciri kulitnya itu dia biasanya ada titik 3 ya. Nah, itu mesti hati-hati. Untuk produk-produk yang ternama sekarang, produk yang berasal dari kulit atau tulang babi biasanya mereka sudah memberikan label. Tapi kalau yang enggak, ini yang kita ngeri ya. Nah, selain dari makanan, tulang babi ini juga sekarang banyak digunakan untuk kancing baju. Ngeri amat ya, kancing baju dari tulang babi. Kancing juga ya? Iya, kancing baju ada. Iya, betul, Bu. Jadi kancing baju ini ada juga sekarang yang dari tulang babi. Jadi mesti hati-hati ya kalau beli kancing. Saya makanya lebih prefer pakai kancing tuh plastik atau kayu atau kain gitu ya, daripada yang kancing kain yang biasa bikin sendiri di tukang baju tuh. Mendingan seperti itu gitu, daripada yang pengen keren gaya gitu kan dari tulang, ternyata tulangnya tulang babi ya. Terus sosis itu biasanya dia punya usus babi itu banyak digunakan untuk selongsong sosis kalau di luar negeri. Tapi kalau di Indonesia saya kayaknya kalau yang udah halal insya Allah nggak dari itu ya. Nah ya, oke, kita lanjut dulu. Nah, selain makanan ada lagi di Al-Qur'an itu dijelaskan minuman yang diharamkan. Apa aja sih gitu yang diharamkan? Yang diharamkan itu semua jenis minuman yang memabukkan atau khamr. Jadi perhatiin ya kalimatnya ya. Semua jenis minuman yang memabukkan, khamr. Ya. Nah, biasanya yang memabukkan ini memang mengandung alkohol. Tapi bukan berarti kalau ada alkoholnya dia haram. Ya, nanti akan ada penjelasannya kenapa bisa demikian. Jadi jenis minuman memabukkan yang disebut khamr. Terus yang kedua yang diharamkan adalah minuman yang mengandung najis atau yang membahayakan kesehatan seperti racun. Ya. Nah, makanya saya suka ngeledekin yang kan saya suka diundang ke penjara atau ke ini kan ngasih materi gitu. Nah, ini gitu. Lu mau bunuh diri? Iya, bunuh diri aja udah salah, udah dosa. Saya bilang, lu bunuh dirinya pakai racun, apa nggak double dosanya? Saya suka ngeledekin tuh, karena pernah ada kasus di penjara,
karena dia putus asa, dia pengen bunuh diri, dia mau nenggak baygon tapi ketahuan gitu kan. Terus saya bilangin, lu mau bunuh diri aja udah salah gitu kan. Nah itu ya candaan di waktu itu aja sih. Tapi alhamdulillah setelah diomongin kayak gitu dia mikir gitu kan. Oh iya, jadi itu haram gitu, haram, dosanya jadi double-double kan gitu. Nah, jadi perlu diingat ya, minuman yang diharamkan ada 2, yang memabukkan khamr, yang kedua mengandung najis atau yang membahayakan kesehatan atau membahayakan nyawa kita juga nggak boleh. Nah ini saya jelaskan dulu. Ini ada fatwa MUI tentang alkohol. Nah ini alkohol adalah istilah yang umum untuk senyawa. Ya, jadi dia memiliki gugus fungsional yang disebut gugus hidroksil. Ya, kalau yang belajar kimia pasti tahu nih. Ya. Nah, jadi ini adalah alkohol. Terus minuman beralkohol atau khamr adalah minuman yang mengandung etanol, ya, dan senyawa lainnya seperti metanol, asetaldehid, etil asetat, ya. Nah, ini biasanya dapatnya dari apa? Dari fermentasi rekayasa. Ya, rekayasa apa sih? Nanti saya kasih tahu ya. Jadi pembuatan khamr, saya sampai belajar cara pembuatan khamr. Terus yang kedua adalah minuman yang mengandung etanol dan atau metanol yang ditambahkan dengan sengaja. Jadi anak-anak muda ya, makanya sekarang kan sempat pembatasan penjualan alkohol ya, terutama alkohol 70% ya. Kenapa? Jadi anak-anak yang bermasalah, yang suka mabok, jadi banyak yang nekat gitu kan. Dia demi bisa mabok dengan harga murah, dia beli Sprite dituang alkohol 70%. Ya. Saya sebetulnya bilang itu gila gitu, bukannya apa-apa. Mabok iya, nyawa melayang, minimal organ tubuh dalam tuh rusak ya. Karena kan etanol itu apalagi yang nilainya udah 70% itu kan berbahaya kalau kita masuk ke dalam tubuh ya. Berbahaya untuk apa? Untuk organ tubuh kita, apa nggak rusak. Makanya orang yang peminum ya, peminum berat, yang kelas berat terutama ya, biasanya kalau pas meninggal itu kalau kita di otopsi biasanya ada bagian-bagian terutama paru-paru itu yang biasanya rusak ya, karena pengaruh dari alkoholnya itu tadi ya. Nah ini anak-anak itu nekat banget gitu kan, itu banyak tuh kalau misalnya mau coba aja mau tahu tuh coba ke tempat Tukang jamu biasanya. Iya kayak gitu-gitu juga banyak. Suka ada request dari pembelinya biasanya. Iya, padahal nggak boleh. Gitu. Tadinya nggak tahu juga, kadang suka nggak ada ya. Karena pembeli minta jadi diadain sama tukang jamu yang di pinggir jalan tuh kadang. Iya, padahal nggak boleh itu ya. Mabok soalnya kan puyeng kan itu kalau mengkonsumsi itu. Oke, nah jadi ada fatwa MUI karena yang tadi itu yang tadi sudah saya jelaskan bahwa produk yang bisa disertifikasi yang menggunakan etanol itu ada syaratnya. Ya, untuk minuman dia harus kurang dari 0,5%. Ya, karena ini batas ambang maksimal untuk alkohol yang bisa diterima ke dalam tubuh manusia ya. Karena ada beberapa minuman yang kadang-kadang ditambahkan etanol gitu kan. Tapi ya kalau memang ada, makanya kita kalau beli sesuatu tolong perhatikan ingredients atau bahan pembuatnya. Kalau dia biasanya kan harus ditulis tuh kalau memang ada alkoholnya, walaupun 0,01% itu pun harus ditulis ya. Nah, untuk produk makanan atau obat gimana? Itu tidak ada batas kecuali sudah membahayakan kesehatan. Ya, contohnya apa gitu? Obat batuk. Perhatikan obat batuk yang cair. Saya nggak usah nyebut merek, silakan cari sendiri. Rata-rata mengandung alkohol, benar? Iya. Nah, boleh nggak? Halal nggak? Boleh. Halal. Karena alkohol ini sebenarnya punya fungsi. Fungsinya apa? Dia buat menetralkan slim ya, kelenjar istilahnya ya saya bilangnya slim apa ya kalau ini
ingus lah gitu. Jorok-jorok deh gue. Ya, itu dia buat apa, dahak ya, dahak. Nah, dahak ini nih bisa dihancurkan dengan bantuan si alkohol tadi gitu, etanol yang dimasukkan ke dalam obat batuk gitu. Nah, cuman kalau misalnya ibu hamil biasanya nggak boleh karena membahayakan bayinya. Ya. Nah, kalau makanan gimana gitu kan? Kayak yang sekarang lagi tren kan, ada kimchi gitu. Bisa nggak gitu di sertifikasi? Oh bisa, sangat bisa. Kenapa? Karena dia ada batasannya, dia nggak terlalu banyak. Nah, cuka juga boleh ya, cuka kayak cuka-cuka kan lagi kemarin sempat ribut ya, cuka apel itu ternyata dia mengandung alkohol gitu. Jadi haram untuk dikonsumsi. Enggak sebenarnya, karena kan kita pakai cuka sekarang gini, kalau kita masak pakai bikin apa namanya tuh, taruhlah bikin sedikit gitu, dan itu tidak membahayakan kesehatan, jadi boleh. Ya, itu contoh-contoh sederhananya. Jadi tidak ada batas selama tidak membahayakan kesehatan. Nanti di kitanya, nah ini kadang-kadang konsumennya yang nakal gitu. Konsumennya nakalnya di mana? Makainya berlebihan, ya itu yang nggak boleh. Oke? Nah, jadi siapapun yang menginginkan dunia, wajibnya baginya untuk memiliki ilmu, dan bagi yang ingin akhirat wajib pula untuk memiliki ilmu. Ya, itu aja dari saya. Supaya lebih panjang waktu tanya jawabnya, silahkan saya kembalikan ke MC. Siapa tadi ya? Nana, Bu, Nana. Mbak Nana, ya Mbak Nana. Hai. Halo, sayang lupa. Oke ya, itu dulu dari saya. Terima kasih. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan. Oke, terima kasih banyak kepada Ibu Eni Lubis yang sudah memaparkan. Ena. Bu Ena, ya Allah maaf ya. Aku pikirnya kemana nih? Bu Ena Lubis, mohon maaf ya Bu. Ya. Kepada Bu Ena Lubis yang sudah memaparkan, Masya Allah ya. Kita jadi banyak ilmu hari ini, luar biasa. Baik, untuk berikutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Mungkin bisa raise hand. Yo, yang mau bertanya? Di chat ada. Saya baca chat dulu ya. Oke, di chat ini untuk kuas katanya. Kalau dari bentuk sama. Ya, kalau dari bentuk sama. Bedanya kalau halus ya malah lebih halus dia kalau ini. Jadi biasa ini aja lah yang paling gampang, hati-hatilah kalau pas beli itu yang kecil, yang murah itu tuh, kuas-kuas untuk kue itu ya. Itu biasanya udah definitely lah, sampai sekarang itu belum ada ya. Sudah ada yang serat jagung ya. Kalau mau beli itu bisa kayak di Tokopedia atau Shopee itu udah mulai banyak yang jual ya. Jadi cari aja kuas pastry dari yang serat jagung. Serat jagung apa ya? Iya benar, serat jagung salah saya. Nah itu gitu. Kuas silikon aman, insya Allah. Ya. Tapi memang kalau untuk kuas sendiri itu tidak ada label halalnya di ini ya Bu ya? Enggak ada karena belum ada ketentuan untuk kuas itu harus ada sertifikat halal. Sebetulnya mulai 2021 ini akan mulai ada pembenahan. Jadi setahu saya mulai 2021 ini semua produk yang bersentuhan dengan makanan ini harus mulai disertifikasi. Jadi mulai piring ya, karena melamin itu juga harus disertifikasi halal. Ya. Nah, terus alat-alat untuk kayak pembuat es batu ya. Nah, itu. Kok bisa alat pembuat es batu? Jadi gini, saya cerita sedikit. Tahu dong, produk Sharp ada kulkas yang disertifikasi halal. Tahu nggak? Ya, kulkasnya Sharp itu disertifikasi halal. Masya Allah. Ya, dia punya sertifikasi halal. Kenapa? Pertanyaannya kan sebetulnya orang-orang banyak yang ketawain.
Alah, kulkas doang pakai sertifikasi halal. Inilah hebatnya orang Jepang. Dia begitu mau masuk pangsa pasar Timur Tengah dan yang Muslimnya maksimal, dia belajar, ya. Malu sama orang Jepang, mereka aja mau belajar, kita masa enggak ya. Jadi mereka belajar tentang halal. Ternyata ada bagian dari freon, ya, ada bagian dari yang zat untuk membekukan produk makanan minuman di dalam kulkas itu yang ternyata berasal dari tulang babi. Ya, nah itu makanya kemarin ini saya sempat saya dan tim saya dari OKOC Halal and Safety itu sempat kedatangan tamu dari China. Mereka ini akan mengimpor alat untuk membuat apa namanya tuh, es batu. Ya. Sebenarnya es batu itu harus memiliki sertifikasi halal. Kenapa? Kita nggak tahu, walaupun air itu adalah halal untuk dikonsumsi, namun alat yang digunakan untuk membekukan es itu apakah halal? Pertanyaannya itu. Nah, ini yang ngeri nih, gitu kan? Ya. Nah, jadi mesti hati-hatinya di situ sampai sebegitunya, ya. Masya Allah. Nah, ini ada pertanyaan, bagaimana pemerintah Indonesia menjamin kehalalan setiap produk? Nah, kalau untuk pemerintah kali ini sebenarnya kalau yang teman-teman UKM ya, yang mau sertifikasi halal itu sebenarnya sudah mulai dibantu dalam arti kata boleh ambil gratis dulu untuk yang pertama. Ya, caranya gimana? Anda datang aja ke kecamatan atau ke kantor wali kota, di sana ada divisi UKM. Di divisi UKM bisa daftar menjadi binaan atau ke dinas koperasi ya, dinas koperasi provinsi itu bisa. Itu kalau Anda daftar sebagai binaan UKM dari kecamatan atau dari wali kota kantor kota wali kota ya atau kantor kabupaten itu bisa nanti mengajukan untuk sertifikasi halal gratis. Biasanya dia per tahun per term ya, bukan per tahun. Loading. Enggak, ini kendala sinyal. Per term itu bisa. Nah ini saya karena saya sebagai penyelia halal, saya banyak menghadapi banyak sekali ya ribuan UMKM. Kendalanya cuma satu, pada males. Ya, males apa? Satu, males belajar. Kedua, males karena kan gini, kalau misalnya kita ngurus halal, otomatis kita banyak form yang harus diisi. Nah, penyakit nih, rata-rata UKM kan emak-emak ya, pada males bacain satu-satu form yang harus diisi. Ya enggak sih? Ya. Nah, kayak gitu ya. Jadi sebetulnya dari pemerintah sendiri sudah diupayakan sampai sejauh itu. Jadi tergantung kitanya nih, kepada kitanya sendiri, apakah kita mau apa enggak, gitu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, saya mau tanya ciri kerupuk kulit yang halal seperti apa? Oke, kalau yang halal sama yang enggak, kalau yang kerupuk kulit, jadi gini, kerupuk kulit itu ya kalau kebetulan saya orang Sumatera, saya banyak banyak sekali melihat kerupuk kulit jenis-jenis ya. Kalau yang warnanya coklat itu dari kulit kerbau. Yang warnanya putih dari kulit sapi. Itu bedanya. Nah, terus gimana kalau misalnya dari kulit babi? Nah, ini warnanya putih. Warnanya putih. Sama seperti kerupuk kulit yang dari kulit sapi. Cuman biasanya memang si penjual udah kasih label. So far sih dikasih label. Saya sudah ketemu beberapa kali, terutama di kawasan Jakarta Utara, ya daerah-daerah Ancol, daerah Mangga 2, Glodok situ tuh banyak yang jual kulit dari kulit babi, ya. Itu dia kasih gambar babi. Emang ditulis sih sama dia, kerupuk kulit babi. Cuman ada yang lucu. Yang lucu adalah di labelnya ditulis halal, tapi halalnya self claim. Saya tanya, emang babinya udah sunat ya Pak? Saya ya, itu dodol banget itu. Nggak boleh ya, saya bilang ini apalagi halalnya halal self claim gitu. Jadi halal itu ada dua ya. Halal yang LP-POM MUI itu ada logo ya. Pasti tahu dong. Iya. Logonya LP-POM ya, yang hijau kalau nggak hitam apa macam-macam lah. Pokoknya ada logo khusus.
kalau itu halal yang sudah disertifikasi. Namun banyak yang pakai halal self claim. Jadi dia cuma nulis yang tulisan halal atau tulisan halal gitu kan. Halal-halal yang self claim ini hati-hati kalau dicantumkan di produk nanti mulai tahun ini akan ada pembenahan. Kalau ngeyel masih dipakai akan kena denda nanti ya, lumayan dendanya. Jadi hati-hati. Ya, itu untuk kerupuk kulit. Cara membedakan produk yang mengandung halal haram. Wah, itu ada tesnya ya sayang ya, Mbak Elin ya. Mbak Elin kalau misalnya membedakan produk itu kita harus tes ya. Tes di laboratorium. Jadi ada laboratorium khusus yang untuk ngetes bahwa produk ini aman untuk dikonsumsi muslim, produk ini tidak aman. Ya, sebetulnya hal yang simple tadi saya belum ceritakan hal yang simple. Tadi kan ada tuh halal, mubah, syubhat, makruh, haram. Hal yang simple, ibu-ibu masak telur kan? Pasti dong. Ya. Tahu nggak sih telur itu jatuhnya bisa jadi syubhat, bahkan bisa jadi haram untuk dikonsumsi. Wow. Ngeri ya? Ya. Ngeri banget. Kenapa? Bu, telur itu keluarnya dari mana? Ayam. Dari, sorry ya, dari dubur. Benar nggak? Dubur. Ya. Betul. Ayam. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, waktu Anda mau mengolah telur, dicuci dulu nggak? Cuci. Alhamdulillah. Masih ada yang belum nyuci telur? Lalu dicuci biasanya cuci dulu. Ya, ini hati-hati ya gitu. Jadi ini sederhana gitu, tapi ternyata banyak gitu. Bukan dari sisi agama aja, dari sisi tadi kan saya cerita saya adalah konsultan GMP. Standar internasional telur itu harus dicuci. Kenapa? Bakteri yang di kulit telur, kotoran yang ada di kulit telur itu bisa tercampur saat dia dipecahkan. Contohnya kalau kotoran ayamnya nempel, terus waktu kita nggak cuci, kita pecahkan, kotoran ayamnya nyampur, kita nggak tahu, terus termakan. Haram nggak? Haram. Karena kan kotoran ayam. Nggak boleh kita makan. Najis kan? Iya. Ya. Jadi seperti itu simple. Jadi kalau misalnya nanya bedanya produk yang halal haram, itu sebetulnya ya gampang. Gampangnya itu adalah logo. Kalau sudah disertifikat halal oleh PPOM MUI, insya Allah sudah halal untuk dikonsumsi. Kalau ragu-ragu, lebih baik ditinggalin ya. Sebetulnya simple gitu. Ragu ya udah gitu. Sama contoh simple ya. Di mall itu suka banyak yang lagi tren itu es krim Korea, bener nggak? Yang es krimnya dipanjang-panjangin apa segala macam lah itu ya. Anak saya cukup bilang, tidak usah beli. Saya cuma cukup bilang begitu. Kenapa saya nggak usah ikut-ikutan tren? Kenapa? Karena dia nggak punya sertifikat halal. Saya tahu dari mana produk yang dijual. Kan cuma es krim. Hello, tadi ada diagram babi. Saya sudah kasih lihat bahwa gelatin babi biasanya digunakan untuk produk es krim. Ya, hati-hati. Ya. Apalagi sekarang lagi tren masakan Korea. Ya, tidak semua masakan Korea itu halal untuk dikonsumsi. Contoh simple ada sosis. Mereka sosisnya itu warnanya agak kehitaman. Pas saya pelajari ternyata sosisnya itu dari darah babi dan itu banyak tercampur di ramyun. Banyak orang Islam yang jalan-jalan ke Korea nyobain, nggak ngerti kalau itu darah babi dimakan. Di Korea, di Korea sendiri mereka juga tidak memahami tentang halal haram. Tidak semua orang di Korea itu paham. Ya, Mbak Yentri, kenapa ada raise hand? Ya, mau tanya kayaknya dia. Nyambung, ya, boleh. Tentang yang Korea ini ya, Bu. Kemarin lagi sempet rame juga ya. Mungkin kalau di kita tuh ada yang bir 0% itu ya. Apa tuh? Bir 0%. Oh, bir. Ya. Di Korea tuh kan soju ya.
Terus kemarin sempat kalau Aduh, tahun kemarin itu sempat beredar. Ada rame soju halal ya. Seperti apa tuh Bu? Jadi gini, sesuai dengan fatwa bahwa segala sesuatu yang mengambil dari apa sih nama minuman keras itu jatuhnya adalah haram. Jadi there is no such thing like soju halal. Jadi nggak ada yang namanya soju tuh halal. Ya kalau udah soju itu haram. Itu yang lucu, orang pada bikin soju halal. Saya tanya, emang itu isinya apa gitu kan? Ternyata Sprite campur susu, campur apa lagi gitu. Saya ketawa gitu. Udah jelas kamu bikin ini, tapi belum pernah minum sojunya yang benar gitu. Kalau Anda tahu, soju itu rasanya pahit dan biasanya diminum dalam kondisi hangat, bukan dengan es. Nggak ada orang di Korea minum soju pakai es. Inilah gitu, maksudnya kebablasan. Kita itu kalau ngikutin tren tuh kadang-kadang kebablasan sampai lupa diri gitu kan, sampai tidak bisa membedakan lagi mana yang halal, mana yang baik untuk ditiru, mana yang nggak usah gitu. Ngapain gitu kan? Anda bikin soju halal, Sprite campur susu, itu mah es soda gembira, bener nggak sih? Ya, jadi nggak usah bilang soju halal, itu nggak ada soju halal. Satu-satunya minuman yang menggunakan namanya karena menggunakan kata bir, padahal bir itu kan acuannya adalah minuman keras ya. Nah, yang tapi tetap dihalalkan oleh MUI karena bir peletok ini merupakan minuman tradisional yang turun-temurun gitu. Jadi sudah masuk budaya gitu. Dan memang bahan-bahan pembuatnya juga dari bahan yang halal. Tapi ketika ada ya, jadi nggak ada soju halal. Bullshit itu, nggak ada itu gitu kan. Udah pakai nama namanya si minuman keras terus dibilang halal, itu lucu gitu, nggak ada gitu ya. Nggak sopan ya. Ada lagi. Nah, ini dicek lagi. Tape terbuat dari ketan lama-lama. Nah ini tape. Ya, ini Ibu Juhairia. Ini sudah ada. Kalau Ibu mau lihat kajiannya itu ada ya di websitenya LPPOM MUI atau ada di YouTube-nya juga ada. Itu kajian tentang tape ketan. Bahwa tape ketan ini halal untuk dikonsumsi kecuali kecuali Ibu sengaja bikin tape jadi dia alkoholnya diambang batas. Karena gini Bu, ini saya tadi ya cerita sedikit tentang pembuatan alkohol. Saya ini dulu di gula. Oke. Kenapa gula yang kita biasa konsumsi ya, gula putih, gula rafinasi itu harus disertifikasi halal. Kan dia asalnya dari tebu. Ya kan? Dia tidak memabukkan. Oke, tapi nanti kan banyak itu kajiannya panjang. Kenapa harus halal? Karena nanti gula ini ternyata bisa terfermentasi menjadi alkohol. Tapi proses fermentasinya ini membutuhkan waktu sehingga dia bisa dihitung sebagai khamr, Bu. Ya. Jadi enggak kalau ada ketan terus tiba-tiba dia ada kerasa alkoholnya terus dia khamr, enggak, karena biasanya alkohol dari ketan itu kecil sekali dia presentasinya ya. Jadi hitungannya belum masuk khamr. Sinyal lagi sepertinya Bu Ena. Si apa?
Halo? Dari tadi Tadi sinyal. sempat Apa terputus. jelas nggak Ya, suaranya? putus-putus. Sekarang Oh ya, sudah mulai sorry. jelas. Iya, sorry. Iya. Udah mulai jelas ya. Ya. Oke. Jadi tape ketan ini saya ulang lagi ya. Tape ketan ini halal untuk dikonsumsi walaupun dia sudah ada alkoholnya karena biasanya presentasinya masih kecil. Kecuali Anda membuat tape ketan, airnya dikumpulin lalu itu sampai alkoholnya itu sampai nilainya di atas 0,5% dan mulai bisa membuat orang jadi mabuk. Itu baru hitungannya khamr. Jadi proses fermentasi untuk menjadi khamr itu nggak serta-merta dalam 1 atau 2 minggu, kecuali dengan bantuan misalnya ada stabilizer khusus untuk dia jadi khamr, itu lain lagi urusannya. Tapi kalau dari tape ketan itu enggak. Jadi kalau misalnya Ibu iseng-iseng buka YouTube, coba deh cara membuat apa tuh yang minuman keras yang di Bali itu. Nah, itu kan dari tape. Itu cari ada deh saya lupa nama minuman keras yang di Bali itu apa ya. Nah itu ada itu dia diendepinnya itu lama, jadi proses pembuatan khamr itu nggak sebentar, sama kayak contoh lainnya wine ya, wine anggur ya, ada white wine, ada red wine. Nah itu mereka untuk dapat khamrnya itu biasanya diendepin di ruangan tertutup ya, itu digentong-gentong gitu, itu kurang lebih waktunya sekitar minimal itu kalau nggak salah sekitar 1-5 tahun baru mendapatkan wine. Jadi nggak sebentar. Jadi kalau tape ketan nggak bisa dibilang khamr dulu ya. Jadi aman insya Allah ya. Oke, yang selanjutnya Bu Endah. Izin tanya, produk makanan yang memang mengandung babi kalau memang tidak dicantumkan, caranya gimana? Nggak bisa Bu dibedain. Ya, kalau udah jadi makanan tuh udah susah. Jadi satu-satu jalan ya Ibu harus baca ingredients. Kalau memang tidak dicantumkan, lihat ada logo halalnya enggak. Kalau ada logo halal dari yang resmi ya, yang dari pemerintah, berarti aman. Gitu aja. Itu udah yang paling aman. Jadi nggak usah coba-coba gitu kan, nggak usah. Dan kita juga nggak boleh ya mengklaim bahwa ini produk haram. Gitu. Nggak boleh mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi lebih baik kalau memang ragu tinggalin, tapi jangan mengklaim bahwa itu haram, nggak boleh ya. Karena kalau dia ternyata terbukti halal, kita dosa. Ya. Makanya saya itu ya. Jadi saya suka sedih kalau ngeliat ada umahat atau ada ihwa ya, itu mudah banget mengharamkan produk makanan atau minuman gitu. Padahal dia sendiri nggak tahu ingredients-nya apa. Jadi mesti hati-hati. Kita tidak boleh mengharamkan apa yang halal. Ya. Jadi kalau misalnya ragu, tinggalin aja deh, gitu aja. Karena kalau disuruh bedain ya susah. Ya kan? Antara jelinya Nutrijel sama jelinya Jell-O gitu kan? Sama nggak? Ya sama-sama jelly. Gitu. Nggak ada bedanya. Cuman yang satu yang Nutrijel dia dari jelinya beda. Kalau yang Jell-O udah jelas ya kan, dari tulang babi. Ya. Ini Mbak Ami tinta pada cumi. Gini. Haram apa halal gitu? Halal Bu insya Allah ya. Karena apa? Sesuatu yang dari laut semuanya halal untuk dikonsumsi. Iya. Jadi aman ya, insya Allah ya. Kalau makan di all you can eat ada halalnya nggak? Baiknya mau makan di mana aja, tanya ya. Saya dan beberapa teman itu yang suka usil. Suka usilnya apa? Nggak usah makan di all you can eat ya. Beli roti. Dulu waktu Bread Life pertama kali ada di Indonesia, saya sama teman saya suka datang ke counternya karena rotinya kan lumayan enak. Terus kami berdua nanya, Mas ini halal nggak? Halal Bu. Kok nggak ada sertifikat halalnya? Ya, usil banget gitu kan. Orang kalau mikir usil banget, enggak. Sebenarnya niat saya bukan karena usil gitu. Saya ingin bahwa orang tuh aware gitu, bahwa
putus-putus lagi, Ini Bu. butuh loh yang halal. Jadi oke. Udah? Udah? Sudah. Ya. Maklum Sorry, ya memang, online gini ya. Koneksinya memang kadang-kadang lagi nggak stabil ya. Akhir-akhir ini nggak tahu kenapa. Nah. Oke, jadi memang kita sebaiknya mau makan apapun ya, yang kita datangi, resto kah, bakery kah, itu baiknya tanya sudah ada sertifikat halal belum? Adalah hak kita. Kalau orang marah, kita bisa mengajukan. Mengajukannya kemana? Ke Yayasan Lembaga Konsumen, ya, YLKI. Bahwa saya dimarahin ketika saya tanya halnya halal apa enggak. Karena ini hak kita. Ya, hak kita untuk dapat makanan yang halal. Tadi kan saya udah jelasin di awal ya, bahwa perlunya ada fatwa halal itu, ya. Nah, terus ini kandungan, udah ya kalau itu ya untuk yang resto ya. Kandungan alkohol dalam soft drink. Gimana? Soft drink yang mana? Apakah sekarang masih ada soft drink yang pakai alkohol? Wah, ini kayaknya yang suka ini ya, Bu ya. Yang suka kuliner banget ya. Kalau kita kayak standar teh manis. Kalau Coca-Cola, Fanta ya. itu kan udah ada ininya ya, udah ada sertifikat halalnya ya. Iya. Jadi gini, patokannya adalah lihat aja logonya kalau udah ada produk brand dengan brand. Jadi kalau produk sudah ada brandnya, itu kita cukup lihat apakah dia halal, ada logo halalnya atau tidak. Kalau misalnya dia sudah ada logo halalnya, insya Allah halal. Kalau mau lebih yakin lagi, bukalah website LPPOM MUI.org. Di situ Anda bisa cari produk ini halal apa enggak. Ya, jadi browsing ini ya, browsing di handphone, jangan cuma browsing yang resep-resep aja berita-berita. Ya. Oh, jangan berita gosip aja. Gosip. Iya, ini dari sini. Sorry sebentar, ada intermezzo. Oke. Iya, tidak apa-apa Bu, memang biasa kita harus ada iklan. Supaya ada sponsor. Iya, sebentar. Ini ada sponsor dulu. Ya, luar biasa ya. Saya aja kadang suka bertanya-tanya. Oke, mentega kiloan itu halal nggak? Tanya Bu, ya. Tanya apakah halal atau enggak. Jadi harusnya di kemasan itu harusnya kalau untuk mentega atau margarin itu harusnya ada di kemasannya halal atau tidaknya, ya. Biasanya kalau penjual suka ini Bu, suka bingung juga mereka kan. Biasanya harus jujur. Kalau dia nggak mau bilang, cari tempat lain Bu, jangan takut. Atau biasanya suka bingung sih Bu, karena kan dia beli lagi nih Kak, jadi kan dia nggak tahu tempatnya. Aku pernah ini ya. Kalau misalnya dia penjual, dia pasti beli udah ada kemasan dong. Di kemasan itu ada logonya. Nah, itu aja. Biasanya di kemasan pasti ada tanpa logo. merek Bu, biasanya Bu. Band gitu. Kiloan Blue Band Bu yang tanpa merek kan. Ada ya itu biasanya ya? Ada. Di kemasan itu ada. Kalau Blue Band, Simas, itu kan di kemasan ada. Nggak mungkin kalau dia ngemas yang udah repacking, itu belinya udah repacking. Enggak. Kalau penjual itu pasti dia belinya sebelum dia repack itu dalam kemasan karton. Di kartonnya itu ada jelas. Biasanya orang nanya, kalau Wisman gimana, halal nggak? Halal, tapi halalnya halal Belanda ya. Oh gitu. Apa? Halal no. Enggak Bu, maksudnya. Daging beku. Nah, ini daging beku. Oke, daging beku halal apa enggak? Tergantung Bu. Dia punya sertifikat halal enggak? Ya. Semua produk frozen itu harus punya sertifikat halal. Ya. Saya sendiri menggunakan daging beku, tapi saya ambil dari, kalau untuk ayam saya ambil dari Charon Pokpen. Kalau di ini dia pakai brand Yamiku, atau kalau ibu-ibu biasanya kalau di dekat ibu-ibu tuh selain Yamiku ada lagi Prima Fresh Mart. Mereka ini adalah produk frozen ya, produk ayam frozen yang sudah punya sertifikat halal. Terus kalau yang di pasar gimana? Ya tinggal tanya gitu kan. Modalnya cuma nanya Bu. Malu bertanya sesat di pasar ya.
Oh iya, sorry. Nah kadang Di tuh sini gini, ada Bu. yang produksi frozen food nggak? Ada nggak mungkin yang punya yang usaha punya produk frozen food? Saya donat Bu, yang 3 punya frozen produk. Bu. Kalau Baik, frozen makasih ya, Mbak. itu nanti akan ada penertiban untuk halal dan BPOM ya. Jadi harus mulai belajar tentang sertifikasi. Assalamualaikum dari Oma. Iya, waalaikumsalam Oma Sari Puji. Oma Sri Puji. Iya, saya Ena Lubis Oma. Ditunggu lagi Bu, mungkin saya pernah ya Bu ya, nanya terkait Fermipan. Ya. Gitu kan ya. Terus kan yang dengar-dengar tuh memang belum ada label halal. Terus ketika saya beli tuh saya tanya, ini ada label halal nggak? Dicek aja Bu, itu sih tulisannya tulisan Arab gitu kan. Jadi di Fermipan itu memang tulisan Arab nggak menjamin ya? Iya, tapi nggak ada label halal, tidak ada label halal benar. Jadi memang rata-rata pembeli yang di sekitar rumah tuh memang rata-rata begitu Bu. Jadi tidak memperhatikan itu. Iya, untuk Fermipan, terus Mauripan, sama ini insya Allah halal, cuman halalnya bukan di Indonesia. Oke. Nah, ada juga Blue Band yang ini maksudnya tadi tuh terkait Blue Band ya. Jadi memang di toko plastik tuh biasanya kita suka beli Blue Band, memang dia ada yang merek dan itu memang bermerek gitu. Nah, ada juga memang dia yang enggak kan ya Bu ya, di plastik gitu. Nah, itu kadang kita tanya ke pembelinya juga dia bilang kayaknya sih halal gitu. Jadi kardusnya sendiri mereka tuh nggak ngeh. Yang mereka tahu ini mereknya dibawa. Apa? Lihat di dusnya dong. Minta aja dusnya. Kita tuh kalau beli suka begini doang ya, Blue Band ini kemasan gitu ya. Iya. Misalnya dia entah itu merek Simas kah atasan. Jadi selalu kemasannya kalau untuk repacking, misalnya di packaging awal. Ya, jadi lihat di potokannya Mbak. Bu, siapa sih nanti tadi? Iya saya. Iya, Mbak Nana. Jadi yang gampangnya tuh gitu. Yang gampangnya adalah selalu lihat kemasan. Mau dia repack apa enggak, tanya di kemasan awalnya. Dia pasti ada kardusnya, Bu. Bohong kalau nggak ada. Kecuali kalau dia dari sengaja buang ya. Kalau misalnya dia bilang kayaknya, berarti kita lebih baik nggak usah ya. Karena kan belum pasti ya. Iya, kalau ragu jangan. Lebih baik, jadi gini. Mungkin ini akan menjadi kayak apa namanya tuh penghukuman untuk mereka ya dalam tanda kutip, tapi nggak apa-apa. Kenapa? Anggap kita niatnya adalah pembelajaran untuk si penjual juga bahwa dia harus aware gitu aja. Benar nggak? Iya, dia harus belajar, dia harus aware dia harus memperhatikan produk yang dia jual, ya. Dia kan tinggal lihat di bungkusnya itu ada kok logonya. Ya. Mungkin kalau untuk orang Indonesia agak tabu kali ya Bu. Kalau untuk orang Indonesia sepertinya agak tabu ketika ditanya halal apa tidak. Oh enggak. Jangan Mbak ya, ibu-ibu sekalian, mohon maaf. Ini yang menjadi kelemahan umat Islam di Indonesia. Selalu menganggap segala sesuatu adalah tabu. Bertanya itu tabu. Padahal itu hak kita sebagai Muslim. Hak kita sebagai konsumen. Jadi jangan pernah merasa itu tabu untuk bertanya. Beranilah bertanya. Kenapa? Anda sedang melindungi diri Anda dan keluarga Anda. Begitu juga dengan konsumen Anda. Jadi harus tanya. Ya Mbak Reni, sorry. Dia dari tadi udah raise hand. Ada yang mau ditanya atau jangan waktunya udah habis harusnya ya? Ya, silakan Mbak Reni. Terima kasih kesempatannya Bu Ena. Mungkin sorry, ini saya jam sebelumnya saya mesti bilang dulu. Ini mohon maaf, saya jam 11 sudah ada acara lagi. Jadi saya cuma punya waktu seru ini ya. Iya, memang seru. Sebentar doang. Mbak Reni. Ya Bu, sebenarnya mungkin tadi udah Bu Ena sebutkan, tapi saya mau konfirmasi lagi aja Bu. Jadi kalau misalnya kita membeli makanan di luar, maksudnya di pinggir jalan atau di ini, yang harus kita tanyakan apa aja sih Bu? Apakah cukup dengan menanyakan apakah makanan ini halal atau tidak? Atau mungkin kan karena kita juga nggak tahu ya Bu ya, dan mungkin penjual juga ada ketidaktahuan gitu dengan titik-titik kritis yang tadi kan ada banyak gitu.
seperti apa Bu Iya. kalau kita membeli makan di luar, termasuk kalau misalnya GoFood itu kan sering juga. Ya. Kalau saya sekarang adalah menghindari produk bakar. Produk bakar kayak ayam bakar, bebek bakar ya. Kenapa? Karena rata-rata penjual itu tidak paham bahwa kuas yang dipakai kan mereka nyipratin molesin bumbu itu pakai kuas ya. Kuasnya itu adalah kuas cat yang dari dulu bulu babi gitu loh. Itu yang saya ngeri. Ya. Kalau sate kan dia nggak di istilahnya nggak dikuasin gitu kan, ya. beda ya. Tapi kalau ayam bakar, coba Anda datang ke penjual ayam bakar, perhatikan aja itu dia punya kuasnya. Rata-rata pakai kuas cat tembok. Yang murah kan biasanya gitu. Ya iya itu dia. Oke, ini ada satu lagi, Muhammad Ikram mau tanya alat kosmetik yang lumayan bermerek apakah halal? Ini saya nggak berani menjamin ya. Saya selalu bilang, Anda pakai kosmetik, Anda muslimah ya, carilah kosmetik yang halal. Ya, sudah banyak kosmetik yang halal ya. Ada Wardah, saya sebut merek ya, ada Sari Ayu, ada Mustika Ratu. Beli aja itu. Kenapa harus pakai produk yang brandnya belum jelas halalnya? Ya, selain apalagi yang banyak ya, kalau bahasan kosmetik nanti panitia silakan ini deh bikin sesi sendiri karena panjang nih kalau bisa ini nggak selesai 2 hari 2 malam ya. Kita pikirkan juga itu kayaknya harus ada sesi berikutnya nih, kayaknya nggak cukup 2 jam. Nggak cukup memang, iya. Keren pasti nih, banyak. Jadi karena bulunya dari babi, iya. Makanya belilah produk yang sudah pasti ada sertifikasi halalnya gitu ya, gampang. Satu lagi Mbak Noni, referensi web buku untuk mempelajari titik kritis makanan minuman. Kalau web bisa langsung akses ke lppom.mui.org. Kalau di Facebook ada, bisa bergabung dengan komunitas saya namanya Ini Halal ya. Cari aja nama komunitasnya Ini Halal, ada tanda tanyanya di belakang, terus ada logo OKOC Halal and Safety ya. Nah, di YouTube bisa ke YouTube channel saya Ena Lubis atau ke YouTube channelnya LPPOM MUI ya. Komunitas Ini Halal dari OKOC Halal, iya. Ya, ada lagi? Sudah. Wah, ini bisa Bu Ena tidak ini nggak selesai nih. Sudah diprototin, soalnya udah dikode-kodein. Keren banget nih. Udah dikode-kodein, time katanya. Udah time aja ya di sini. Masya Allah. Ini mohon maaf banget ya. Dicukupkan dulu kan? Saya rasa saya cukupin dulu ya. Saya minta maaf kalau ada yang kurang-kurang, ada yang salah-salah ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Monggo silakan kalau ada yang bertanya lagi bisa lewat komunitas kami ya, komunitas Ini Halal ya. Di situ insya Allah ada banyak sekali informasi-informasi tentang halal ya untuk keseharian. Jadi saya sudah memilah-milah ya. Jadi informasi yang dari LPPOM yang kami dapat itu kami pilah lagi lalu kami posting di komunitas Ini Halal. Kenapa? Karena tidak semua yang kadang-kadang kan kita males ya. Ini kayaknya saya nggak butuh kok, saya butuhnya ini. Jadi saya lebih ke yang frequently use. Nah, yang sering digunakan itu yang saya posting ya, insya Allah. Bismillah. Oke, itu aja dari saya. Saya cukupkan. Terima kasih untuk panitia ya. Terima kasih untuk teman-teman semua. Semoga ilmunya bisa manfaat ya. Wah, bermanfaat. Silahkan diteruskan. Silahkan diajarkan lagi ke anak-anak kita semuanya. Ya, insya Allah. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Bu Ena Lubis. Bu Ena Lubis, nanti ada hadiah pantun dari saya. Pantun lagi ya. Maaf ya Bu Ena Lubis. Terima kasih banyak pokoknya atas materinya hari ini. Masya Allah ya, semoga apa yang telah Bu Ena Lubis sampaikan bisa bermanfaat untuk kita dan juga insya Allah semoga Bu Ena Lubis diberikan kesehatan,
agar bisa lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Karena ada kemungkinan kita akan menghubungi Bu Ena Lubis lagi nih kayaknya. Oke, hadiah dulu ya untuk Bu Ena Lubis ya. Sudah lama tidak bertemu. Wajahmu selalu terbayang. Cakep. Terima kasih kami ucapkan kepadamu, wahai Bu Ena Lubisku sayang. Masya Allah. Ini tuh ya. Agak ini ya Bu ya, kalau nggak nyambung sedikit tolong disambung-sambungkan ya. Dari sambung-sambungin ya. Oke, terima kasih banyak. Silakan Bu Ena dengan aktivitas selanjutnya. Saya live duluan ya. Oke, untuk semuanya, jangan kemana-mana dulu karena ada beberapa masih ada beberapa acara lagi yang akan kita share ya ke kalian semua. Baik, untuk acara selanjutnya adalah langsung tentang terkait WU ya. Mungkin selama ini, aduh apaan sih itu WU gitu ya. Nah nanti akan dijelaskan lebih detail oleh Bu Yentri gitu ya. Atau ada yang sudah kenal, semoga bisa lebih kenal lagi dengan WU. Oke, selanjutnya ya, langsung saja saya beralih ke Bu Yentri, kepadanya kami persilahkan. Baik. Hai. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek dulu Bu Yentri, masih ada nggak pesertanya? Dicek dulu. Hai. Halo sekali ya. Halo. Hai. Halo. Oke, lanjut Bu Yen. Sudah bangun semua nih, alhamdulillah nih, sudah semangat. Suaranya Bu Yentri. Suaranya belum jelas. Nggak ada suaranya Bu Yen. Bentar. Oke. Sudah, tapi wajahnya share screen. Share screen sudah tampak, Ibu-ibu? belum. Oh, sudah. Sudah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Suaranya kurang jelas. Bu Yen, kalau anak mau video kok nggak mati suaranya Bu Yen? Videonya nggak mati. Videonya udah masuk? Udah. Oke. Matiin dulu. Mohon maaf teman-teman ya, kesalahan teknis. Baik, saya akan jelaskan tentang proposal WU ya, Ibu-ibu. Matiin dulu kali jamnya. Jakarta sudah banget nih sama WU nih. Ini yayasan yang kita sama-sama tahu ya, berada di Jagakarsa, berada tepatnya di Serengseng Sawah. Kalau dulu ini tempat sekolahnya anak saya, kemudian dibeli sama WU jadi yayasan gitu ya. Masya Allah, udah zaman dulu banget dah. Nah, ini tentang mereka punya tema untuk tahun ini. Tema Ramadannya adalah Ramadan Wonderful Ukhuwah gitu. Jadi memang WU ini kali ini kita bekerja sama dengan Yayasan Yakesma karena tidak semua yayasan itu memang bisa menarik dana zakat dari masyarakat ya. Harus ada yang sudah terlegalisir oleh pemerintah baru boleh mengambil dana zakat dari masyarakat. Nah, dan untuk itu kita bekerja sama dengan Yakesma yang sudah memang lembaga untuk penyalur zakat dan Ziswaf gitu. Nah, tahun ini tema WU adalah Wonderful Ukhuwah. Seperti itu. Ini mungkin kalau misalnya ada yang belum kenal WU, WU ini insya Allah legal ya Ibu-ibu. Dia sudah punya akte notaris, didirikan dari tahun 2006. Alhamdulillah berarti sudah sekitar berapa tahun tuh? Ayo berapa tahun? 15 tahun ya? Ya 15. Ya, Masya Allah. Dan kiprahnya juga remaja banget nih, masih remaja. Banget kiprahnya. Ini mah dilewatin aja ya, mungkin karena pasti biasanya pada sibuk baca beginian tuh kurang terlalu ngeh gitu. Pokoknya intinya menjadi lembaga pendidikan, sosial, dan ekonomi berbasis keumatan yang amanah dan profesional. Ya kita sama mendukungnya, mudah-mudahan WU bisa mencapai apa yang ditujukannya ya, visinya. Kemudian ini 5 program WU. Ini yang dilaksanakan sepanjang tahun, jadi bukan cuma di Ramadan ya. Ada pendidikan untuk relawan, kemudian juga untuk biasanya selain relawan juga
yang lebih banyak itu ke anak yatim dan duafa ya. Ada pembinaan mentoring yatim dan duafa. Kemudian untuk dakwah juga ada banyak ya. Mereka punya beberapa majelis taklim untuk bapak-bapak, ada ibu-ibu juga. Kemudian untuk ini ada beberapa kali mengadakan seminar parenting dan seperti itu. Kemudian untuk sosialnya ya memang WU lebih banyak di sosial. Pas kemarin COVID juga mereka banyak menyumbang kayak hand sanitizer gitu, membagikan gratis. Kemudian yang yang kena COVID juga ada kan sudah punya ambulans, jadi suka dipinjam-pinjam gitu, suka mengantarkan baik itu yang sakit maupun jenazah gitu ya. Nah, kemudian penyuluhan kesehatan, penyuluhan kebersihan, sempat bekerja sama juga dengan beberapa lembaga, juga CSR-nya dari BUMN ya, pernah juga. Kemudian bakti sosialnya ada sembako murah, santunan yatim duafa, khitanan massal, dan seterusnya. Ada beasiswa juga untuk yatim duafa biasanya. Ini dikerjakan sepanjang tahun gitu, jadi nggak cuma di Ramadan. Yaitu ini beberapa foto-foto ya, ini pembagian ini ambulans ya. Ambulansnya kalau nggak salah udah ada 2 deh. Baru dapat lagi yang beberapa bulan yang lalu baru dapat ambulans yang kedua. Itu kemudian mana ya? Tentang rumah Quran ya. Alhamdulillah sekarang WU sudah punya rumah Quran, dibangunnya sejak tahun kemarin. Ini di daerah Tanjung Barat, tempatnya Budiah ya, Budiah. Ya, tapi memang baru tingkat 1 nih. Baru 1 tingkat yang selesai. Udah 2 tingkat, mau 3. Ya, tapi belum selesai yang atas ya Bu. Kalau nggak salah pakai baru yang bawah ya. Dapurnya masih berantakan, dapur sama atas belum. Yang sudah dipakai baru di bawah. Ini juga karena kemarin pandemi ya, jadi belum sempat lama terpakai. Ya seperti itu. Kemudian ini untuk program Ramadan ya, Ramadan Wonderful Ukhuwah. Nah, ini ada beberapa program yang akan dilaksanakan oleh WU di Ramadan kali ini. Yang pertama yang memang yang rutin, yaitu tentang untuk yatim dan duafa, baik itu bingkisan lebaran, santunan, kemudian buka bersama juga, terus takjil on the road biasanya. Ya ini ada target penyaluran dan seterusnya. Kemudian ada majelis Ramadan. Nah, ini untuk anak-anak. Saya juga kurang tahu kalau diadakannya kapan, nanti tunggu jadwal dari WU aja. Kemudian ada bingkisan guru ngaji, terus wakaf Quran. Ya itu. Kemudian ya ini untuk panitia ya, indikator keberhasilan pengelola program. Kita punya konsultan syariah, Ustadz Hidayat Rohim LC, kemudian Ustadz Aang Suwandi. Ya. Kemudian ini untuk hitungan zakat bagi teman-teman yang memang masih bingung, masih ada ininya juga, ada hotline-nya untuk yang mau konsultasi, bisa langsung datang ke WU atau misalnya menghubungi, ini ada hotline untuk tanya jawab ya. Misalnya ada yang tentang zakat emas bagaimana, kemudian zakat perak, untuk zakat profesi. Memang untuk zakat profesi ini kan ada perbedaan pendapat ya. Nah, ini untuk yang mengambil ada zakat profesi itu ada. Nah, ini cara perhitungannya seperti ini. Baik, mungkin itu saja dari saya, ibu-ibu. Untuk yang mau bersedekah, mau mengirimkan infak, atau mau ikutan wakaf Quran, atau kita punya satu program baru ya, yang baru diluncurkan juga adalah pembuatan markas dakwah ya, insya Allah. Tapi memang masih mencari tempat. Belum tahu di mana, yang jelas sih di Jagakarsa. Cita ya. Ya, yang jelas sih di Jagakarsa gitu ya. Cuman belum tahu. Yang penting ada dananya dulu. Iya, makanya mau ngumpulin dana dulu. Kalau alam bisawab mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Ibu Nana. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Yentri. Mungkin itu ya pemaparan tentang WU. Insya Allah kalau mau lebih dekat lagi bisa menanyakan kepada kami ya nanti di grup ya, kajian halal haram. Baik, mungkin itu jadi semoga ibu-ibu semua diberikan kelapangan rezeki ya, sehingga bisa berkontribusi dalam pembentukan markas dakwah yang akan WU luncurkan ya. Dan wajahnya hilang. kegiatan lainnya ya seperti rumah
Quran. Karena Semoga wajahnya bisa hilang. rampung ya pembangunannya. Ya. Oke. Bu Nana, wajahnya nggak ada. Siapa? Wajahmu. Videonya hilang, Bu Nana. Oh, saya ada. Mungkin ini kali sinyal kali ya. Saya ada loh, nggak di stop. Lanjut, Bu, dilanjut. Ya udah lanjut. Oke, lanjut ya. Kangen ya kalau nggak ada wajah saya ya. Udah kelihatan? Belum, lanjut aja, lanjut. Oh, lanjut. Oke, nggak apa-apa ya suaranya. Kalau di saya sih ada kelihatan. Oke. Ya mungkin itu ya, kita ke agenda berikutnya ya. Terima kasih banyak hari ini untuk ibu semua dan juga pada panitia yang sudah menyelenggarakan hari ini. Baik, kita ke runtunan acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Ibu Rahma. Kepadanya kami persilahkan. Baik Mbak Nana, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu-ibu semuanya, semoga apa yang kita dapatkan hari ini dapat kita amalkan. Sebelum berdoa kita beristighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna wa li abnanina wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma taqabbal minna du'aana. Allahumma taqabbal minna salatana. Allahumma taqabbal siyamana ya rabbal alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma ansur ikhwanina fi ayyi makan wa fi ayyi zaman. Allahumma ansur ikhwanina mujahida fi Palestin, fi Misra, fi Indonesia. Ya Allah, innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak kepada Bu Rahma yang sudah memimpin kita ya dalam berdoa. Semoga setiap aktivitas kita Allah berikan keberkahan dan kelancaran. Baik, ibu-ibu semua sudah masih semangat, sudah di akhir waktu nih. Boleh dibuka ya videonya bagi yang berkenan. Kita mau ada sesi foto. Oke. Nah, kelihatan kan cantik-cantiknya semua. Masya Allah. Oke, Bu Dona, siap foto? Iya, sebentar ya. Layar 2 kali ya, karena ada 2 tempat. Iya. Ada 2 ini. Oke, 1, ya, Don, ya, 2, 3. Satu lagi, yang satunya. 1, 2, 3. Ya, udah. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Kita sudah ada di penghujung acara. Halo ibu-ibu semua. Hai. Hai. Hai.
TK begini memang penuh semangat. Ngantuk kalau nggak semangat ya soalnya ya. Tapi Masya Allah ya, terima kasih banyak nih untuk semua yang hadir hari ini. Ya Allah, luar biasa. Oke, kita tutup ya. Mungkin ada persiapan mau apa? Sholat Jumat, menyiapkan para suami yang ingin sholat Jumat. Jadi ya kita sudahi ya, insya Allah ya. Nanti informasi terkait WU bisa kita bahas di grup. Oke, Ibu semua. Oke, baik ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai sudah, tuntas sudah agenda kita hari ini. Alhamdulillah berjalan lancar gitu ya. Dan apabila ada kekurangan, ada terkait sinyal dan segala macam, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kebaikan dan kebenaran, sesungguhnya itu